Oke, kita lanjutkan soal tentang kecukupan informasi bagian yang kedua. Tadi mungkin bagi kalian yang belum nonton bagian pertamanya, mohon buka bagian pertamanya dulu ya. Untuk bagian kedua langsung soal aja ya, karena sudah malam ini ya, ininya direkamnya. Tadi di bagian pertama ini, oh ya sebelumnya soal tipe kecukupan informasi, kakak pribadi membagi jadi dua tipe. Tipe apakah, kalau pakai bahasa Inggris diawali itu di is bla bla bla, das bla 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 gitu ya. Sama tipe berapakah. Kalau tipe apakah jawabannya ya, tidak gitu ya. Kalau tipe berapakah jawabannya sebuah nilai ya, sebuah nilai tunggal, sebuah nilai yang pasti, bukan bisa segini, bukan begitu ya. Berapakah usia anakmu? Padahal anak kita ada dua ya. Berapa usia anak kamu? Kita nggak bisa jawab. Anak yang mana? Pokoknya berapa usia anak kamu? Aduh, nggak bisa jawab. Berapa usia anak kamu? Kalau saya nanya itu maksudnya nanya anak sulung. Oh, itu bisa jawab gitu ya. Jadi tipe berapakah jawabannya yang diharapkan ya, yang diharapkan mendapatkan jawaban tunggal jika dapat maupun tidak bisa, jika benar maupun jika salah berarti datanya cukup. Tapi jika tidak bisa menjawab berarti datanya tidak cukup. Kalau tipe apakah, kalau bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak, berarti jawabannya cukup, berarti info ini cukup. Jika nggak bisa menjawab iya, nggak bisa menjawab tidak, jadi kita nggak bisa memastikan ya tidaknya, berarti info itu tidak cukup gitu ya. Soal ini biasa diadaptasi dari soal tes GMAT ya, GMAT ya. Diingat. Nah, untuk yang bahasa Inggris ya, kakak capture dari soal-soal GMAT beneran ya. Tentu pembahasannya mungkin agak beda dengan yang di aslinya, tapi jawaban finalnya sih akan sama ya. Nah, ini sekarang kita bahas yang tipe berapakah. Yang tipe apakah di video sebelumnya sudah dibahas. Tuh coret-coretannya tuh coret-coretannya ya. Dibuka lagi aja, di-uploadnya sebelum video ini. Oke. Yang gampang-gampang dulu ya, justru yang bahasa Inggris yang gampang-gampang. Yang nomor pertama, jadi 10 nomor apakah, 10 nomor berapakah. Sebentar, ini kok tidak ada. Sebentar ya, ini kakak bermasalah tabletnya nih. Ada reaksi, apa USB-nya kurang kecolok? Sepertinya komputer capek. Wah, bereaksi. Tapi ini bisa tulis. Oh, udah. Wah, giliran beraksi. Tadi komputernya capek jadi hang sebentar ya. Oke. Berapa nilai dari X? Ayo, kamu bisa jawab nggak berapa? Harus pasti loh, harus sekian gitu. Coba kakak kasih clue ya nih ya, kakak kasih clue. X-nya harus 3 sampai 5. Oh, kalau gitu 4 kak. Emang di soal dipastikan bilangannya harus bulat. Ya kalau gitu nggak pasti dong, ya berarti tidak cukup. Karena kita nggak bisa menjawab berapa X-nya kalau cuma 3 sampai 5. Nah, oke, sekarang yang 2 saja nih ya. Jadi ini sudah, sekarang ini.
Berapakah nilai X kalau X kuadratnya 16? Oh gampang Kak, kalau nggak min 4, kalau nggak 4. Iya berapa? Ya itu Kak, bisa min 4, bisa 4. Berapa? Harus pasti. Waduh Kak, saya nggak bisa jawab, karena dua-duanya bener. Ya berarti dia cukup gitu. Oke? Nah, tapi berapakah nilai X kalau X-nya itu harus bernilai 3 sampai 5, nggak boleh lewat dari 5, nggak boleh kurang dari 3, dan kalau dikuadratin 16. Oh, itu udah pasti Kak. Itu hanya 4 aja. Jadi kamu bisa jawab. Iya, bisa. Mau bisa jawab, mau tidak bisa jawab, ya, tetap cukup berarti dua-duanya nih, ya. Berarti kalau berdua bersama-sama cukup untuk tapi kalau tidak kalau untuk sendiri, ya. Jadi jawabannya C. Bisa? Bisa, ya. Kak gampang banget. Ya itu dari pengertian dulu ya, nanti dikit-dikit ya. Nah, sekarang soalnya diganti. Kok apa sih namanya? Deskripsi soalnya dikasih tahu bahwa X itu adalah number of children on a school bus, dalam sebuah bis. Nah, nggak penting ini, yang penting ininya. Ini berarti bulat positif. Ya dong. Masa banyaknya anak pecahan 3,5 ya, yang satu cuma kepalanya doang nggak pakai badan gitu, enggak kan? Atau negatif gitu, nggak ada ya. Jadi sama aja dibilang begini, berapakah nilai X kalau X-nya harus bulat, sedangkan X-nya jadi ini sama ini doang, ini belum dibaca, yang bawah belum baca, ini doang. Cukup nggak? Cukup, karena pasti X-nya 4 kan, nggak boleh lebih dari 5, pas 5 juga nggak boleh ya. Jadi harus di bawah 5, harus di atas 3, tapi harus bulat, ya berarti 4, berarti cukup. Yang ini cukup juga. Nah ini kan bisa min 4, bisa 4, tapi kalau X-nya adalah banyaknya anak dalam bis, hanya 4 yang dipakai, walaupun tulisan ini menerjemahkan 4 sama min 4. Berarti nggak perlu dua-duanya, sendiri-sendiri pun cukup. Oke? Nah kalau sendiri-sendiri cukup, beda dengan ini. Kalau ini kan harus berdua baru cukup ya. Nah, ini sendiri-sendiri cukup, berarti yang sendiri-sendiri cukup tuh yang D, yang is ya. Apa tadi? D ya. Bisa. Nah, makanya nih soalnya hampir sama, tapi bisa salah kita ya. Nah lagi sama aja ya. Berapa nilai X? Ini salah ini nih ya. Typo nih. Ini min 3 sampai 3 gitu ya. Berapa nilai X kalau X-nya min 3 sampai 3 gitu ya. Ya nggak cukup. Banyak kemungkinannya kan, soal nggak bilang bulat, nggak bilang rasional, nggak bilang pecahan yang. Kemudian X-nya prima. Kalau prima doang tanpa ada info 1 juga banyak ya. Bilangan prima sangat banyak gitu ya. Tapi kalau dua-duanya diikutkan harus prima, tapi antara min 3 sampai 3 ya, jawabannya X-nya 2, artinya bisa dipastikan sebuah nilai. Oke, jadi kalau X-nya bisa dipastikan sebuah nilai ya, 3 enggak kan, nggak pakai sama dengan. Berarti cukup nih, cukup kalau pakai dua-duanya, berarti together ya, bukan masing-masing gitu. Kakak kalau ini nggak typo gimana? Iya, kalau ini nggak typo ya berarti E, karena suruh nyari X antara, jadi gini gitu ya kalau nggak typo. Bukan ya, begitu ya. X-nya harus di atas 3 tapi di bawah min 3 gimana? Harus di atas 3 tapi harus di bawah min 3 ya. Udah jelas X-nya tidak ada. Oke. Lanjut lagi. Nah ini udah terjebak. Kak, saya nggak akan terjebak Kak. Karena saya tahu sifat komutatif Kak. Bahwa A kali B misalnya 3 kali 7, itu bukan berarti harus B nya 7, A nya 3.
Bisa aja terbalik, iya benar. Bisa aja A-nya yang 7, B-nya yang 3 kan? Iya. Tapi ingat loh, bukan hanya itu aja. Bisa aja A-nya 7/5, B-nya 15. Ya kalau bulat 37 sama 73 saja memang ya. A-nya 3, B-nya 7, B-nya 7, A-nya 3 kalau bulat positif gitu ya. Tapi kalau nggak dipastikan ya tak hingga kemungkinan ya. Nah, ini X sama X tambah 1 kalau dikali X sama X tambah 1 berarti dua bilangan yang apa? Yang selisih 1, oke? Dua bilangan yang selisih 1 dikali hasilnya segini. Apakah bisa dipastikan nilai X-nya? X-nya pasti 2013 begitu. X-nya pasti 2013 dari info 1. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena X-nya nggak dikasih tahu bilangan apa. Bisa aja X-nya itu misalnya min 2014. Bisa nggak X-nya min 2014 dari kalimat 1? Nah, bisa. Nanti X tambah 1-nya berapa? Min 2013. Min 2014 kali min 2013 dengan 2013 kali 2014 kan sama. Nah, berarti X-nya itu bisa ini, bisa ini. Ya. Kalau ini X-nya, X tambah 1-nya 2014 ya. Nah, saya ulangi. Kalau X-nya 2013, X tambah 1-nya 2014. Tapi kalau X-nya min 2014, X tambah 1-nya min 2013. Dan kalau dikali hasilnya benar. Jadi ada dua nilai X yang membuat kalimat ini menjadi benar. Berarti tidak cukup yang 1. Oke? Nah. Terus kalau yang ini, kalau yang 2 cukup nggak? Soal cuman memastikan gini, X-nya ganjil. Mau X-nya ganjil kayak mau genap kayak, tapi salah satu ya di antara ganjil genap, soalnya tidak memastikan keganjilannya atau kegenapannya. Dalam hal ini soal nanya gimana kalau X-nya ganjil. Coba pikirin gimana, apakah jadi cukup? Kan? Jadi dipastikan ganjil. Kalau X-nya pasti ganjil, berarti X-nya yang min 2013 gitu. Jadi X-nya min 2013. Pasti nggak? Sorry, kalau X-nya ganjil, apakah bisa dipastikan? Kalau X-nya ganjil doang. Kalau X-nya ganjil berarti yang 2013. Jadi sorry. Maaf. Kakak terjebak sendiri. Kalau baca kalimat kedua, pertama kali jangan baca kalimat pertama karena kita mau ngecek yang 2 doang. Jadi kakak ulangi. Berapa X kalau X-nya ganjil? Kalian bisa jawab nggak? Berapa X kalau X-nya ganjil? Kalimat pertama jangan dibaca ya, tutup. Jangan dibaca kalimat pertama. Berapa X kalau X-nya ganjil? Ya tentu nggak bisa dijawab. Kalian bisa menyebutkan bilangan ganjil dengan tepat berapa? Enggak, kemungkinannya sangat banyak. Nah, sekarang baru kita pikir kalau dua-duanya, oke? Kalau dua-duanya cukup nggak? Nah begini, kalau yang pertama doang X-nya cuma 2 kemungkinan kan? X-nya cuma 2013 sama berapa? Sama min 2014. Ada kemungkinan yang lain selain 2 ini? Enggak ya. Berarti kalau N-nya ganjil sudah pasti yang
2013 dong. Berarti kalau dua-duanya cukup ya. Berarti ini jawabannya adalah yang D gitu ya. D ya, is teman. Sorry. Kalau D masing-masing, maaf, kakak nggak hafal ininya. Jadi harus berdua. Kalau harus berdua yang both together, yang C. Oke, coba nomor berikutnya. Nomor berikutnya kakak geser dulu. Tuh, dibaca. Nah, ini ada segitiga ABC dan CDE, dia sama sisi ya. Sama sisi ya. Kalau isosel sama kaki ya. Jadi kalau di sini AAA, di sini PPP. Gitu ya. Pertanyaannya sum of the perimeters. Jadi jumlah keliling. Jadi yang ditanya adalah berapakah 3A tambah 3P atau 3 kurung A tambah P. Bisa nggak kita mencari nilai tunggal 3 kurung A tambah P berapa kalau dikasih tahu info 1 dulu. Segmen garis AE, jadi dari A sampai E, berarti A tambah P dong, adalah 25. Kakak mau tanya, tanpa tahu A berapa P berapa, tapi A tambah P 25, bisa dapat nggak 3 kali A tambah P? Bisa, hasilnya 75. Berarti 1 cukup. Dapat kok, jumlah kelilingnya 75 ya, walaupun nggak tahu berapa. Oke. Kemudian ini perbandingan BC ya, side BC. Jadi A adalah 2/3 dari P. Kalau cuman A 2/3 dari P, kita bisa tahu perbandingan keliling masing-masing. Tapi kita nggak bakalan bisa tahu jumlah dari kelilingnya. Berarti ini tak perlu info 2, cukup info 1 saja ya. Kalau info 1 saja tanpa info 2, itu A ya. Ya, kakak nggak terlalu hafalnya, tapi coba gampangnya kalian tulis aja ya di kertas dan di ini. Jadi kalau A 1 cukup, 2 tidak, B 2 cukup, 1 tidak. Kalau C harus bersama-sama. Kalau D 1 cukup, 2 cukup sendiri-sendiri. Kalau E dua-duanya dipakai tidak cukup. Nah, gitu ya. Gampang ya. Oke. Wah, ini apa? Oh, udah berubah sih ini. Coba lihat. Yang ini. Berapa nilai dari P? Harga mutlak P adalah 2. Kalau harga mutlak P adalah 2, berarti P-nya berapa? Bisa min 2, bisa 2, Kak. Iya, berapa? Ya, dua-duanya benar. Wah, kamu nggak bisa menjawab berapa ya. Kalau gitu nggak cukup katanya. Nggak dibatasi istilahnya ya. P-nya nggak ada pembatasan, sehingga kamu menjawabnya bisa begini. Berarti tidak cukup ya. Jadi nggak bisa tahu nilai P yang pasti gitu ya. Menjawab bisa, membatasi bisa. Selain min 2 sama 2 salah. Tapi kamu gak bisa tahu P yang akan dipakai yang mana gitu ya. Nah, ini pun begini. P-nya bisa min 2, bisa 2. Dan ini juga gak cukup. Dan dipakai dua-duanya juga tetap aja gak bisa ya. Kecuali kalau nih, kalau ini kakak hapus lagi. Kalau ini kakak tulis P lebih besar dari 1. Nah, kalau berdua dipakai cukup. Kalau 2 doang enggak, 1 doang enggak gitu ya. Tapi ini berdua dipakai pun tidak cukup. Sehingga ini adalah jawabannya E ya.
Oke? Oke. Kalau apa? Sudah kakak pernah bahas sebelumnya dan jawabannya bukan E, mungkin ada kesalahan apa? Pembacaan soal dan sebagainya ya. Jadi sekaligus mengkoreksi jika di kelas atau apa ya saat Zoom kakak ada kesalahan tulis ya. Oke. Berapa nilai dari G? Wah, ini mah cuma ini salah tulis nih, ini 1 sama 2 ya. Ini jelas tidak cukup. Di jumlah hasilnya 9. Kalaupun bulat aja nggak cukup berapa-berapa. Apalagi ini nggak dipastikan bulat enggaknya. Berarti nggak cukup. Yang ini juga masih ada F ada J juga nggak cukup. Nah, bagi yang buru-buru bilang begini nih, wah ini kalau bersama-sama cukup ya. Kalau bersama-sama cukup tuh yang mana? Yang bersama-sama cukup C ya. Tapi itu nggak hati-hati. Belum tentu AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Ini belum tentu bisa dieliminasi. Belum tentu ya, bukan belum tentu. Jadi bisa dieliminasi, bisa nggak ya? Bisa dieliminasi. Nah, yang nggak bisa dieliminasi itu kalau begini nih, contohnya nih, 3x tambah 7y sama dengan bla bla bla. Terus nih 6x tambah 14y sama dengan bli bli bli. Nah, 3/6 dengan 7/14 kan sama. Jadi yang bagaimana? Yang A per C dengan B per D nya sama. Kalau pengen lebih enak ini, AD sama BC nya sama. Atau AD kurang BC sama dengan 0. Atau kalau dibikin matriks ABCD kali XY sama dengan PQ. Ini kalau determinannya 0 nih, kalau AD kurang BC nya 0, ini nggak bisa dicari XY nya. Jadi sebuah SPLDV kalau AC dengan BD nya kelipatan, contohnya 3, 6, 7, 14, itu nggak bisa dieliminasi, nggak bisa dapat X nya berapa, Y nya berapa. Oke? Nah, jadi ini jangan langsung menjudge bahwa kalau 1 sama 2 dieliminasi kita bisa dapat F berapa, G berapa. Kita cek dulu. Yang info 1 kan F tambah G 9. Yang info 2 nih kalau pindah ke sana 3F ditambah 3G sama dengan 27 nggak? Ini kalau disederhanain sama aja F tambah G 9. Artinya dieliminasi juga nggak cukup. Artinya dua-duanya nggak cukup. Ya. Kalau aja nih 27 diganti 271 cukup tuh. Seandainya 27-nya diganti 271. Oh sorry, bukan. Bukan di sininya. Tetap nggak cukup. Karena tetap aja ini 3 sama 3. Jadi yang nggak boleh tuh kelipatannya gini nih. Jadi A per C dengan B per D ini kan 1/3, 1/3 ya. Tapi kalau misalnya ini diganti, nah ini tambahin angka 5 begitu, nah itu baru cukup karena jadi bisa dieliminasi. Oke. Jadi ini 27 nya diganti angka lain pun tetap nggak cukup ya, karena tetap A per C sama dengan B per D atau AD kurang BC nya 0 ya. Berarti dua-duanya nggak cukup, jawabannya yang E. Oke, kita lagi. Berapa nilai B? Wah, berapa nilai B? Dari sini bisa tahu nggak? Nggak bisa kak, kan ada B ada A. Ya coba dulu. Siapa tahu 5B kurang A sama dengan 3B tambah 5A. Oh, 2B sama dengan 6A. Cuman dapat hubungan B adalah 3A, tapi nggak tahu B nya berapa. Berarti tak cukup. Oke. Nah, kalau yang ini 4B kurang 4A sama dengan 12 kurang 4A. Kiri kanan ditambah 4A habis, B nya 3. Berarti cukup. Sufficient ya. Tanpa 1, cuman butuh 2 saja. Cuma butuh 2 saja, berarti yang B. Oke. Kalau soal nanyanya berapakah A, berapa nilai A, butuh dua-duanya.
dari 2 untuk dapetin B-nya itu adalah 3 ya. Kemudian ini huruf S apa? Oh, sufisien ya. Nanti dari sini bisa dapat A-nya berapa ya. Kalau B-nya 3 berarti A-nya 1 gitu ya. Jadi kalau nanya A, jawabannya bukan B ya. Karena kalau berapakah nilai A, butuh dua-duanya. Butuh dua-duanya itu jawabannya C ya. Tapi kalau nanyanya B, 2 saja. Nah ini. Jika A pangkat 5 lebih besar dari min 32, berarti A pangkat 5 ditambah 32 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah sebuah suku banyak yang pembuat nolnya cuma 1 buah, yaitu min 2. Oke? Selain min 2 nggak bisa membuat ruas kirinya ini 0. Oke? Berarti min 2 gitu. Kalau kita masukin 0 misalnya dapatnya plus, kita masukin min 3 misalnya dapatnya min, berarti ke arah sana dan pakai sama dengan. Berarti tulisan ini bisa kita tulis ulang, A lebih besar sama dengan min 2. Oke? A adalah sebuah bilangan bulat. Berapa nilai A? Ya, tidak bisa. Oh, kan satunya belum ya. Kemudian dari ini 6A lebih kecil dari berapa nih? Min 6. Setuju? 6A lebih kecil dari min 6 ya. Berarti kalau kiri kanan dibagi 6 boleh nggak? Boleh. Tandanya tetap kan dibagi plus. A lebih kecil dari min 1. Nah, berarti kalau info utama bergabung dengan info 1, yang didapat lebih besar dari min 2 tapi lebih kecil dari min 1. Oke, lebih besar dari min 2 lebih kecil dari min 1 berarti bilangan bulat yang mungkin ada 2 dong. Bisa min 2, bisa min 1. Oke? Kan lebih besar dari min 2 lebih kecil dari min 1 ya. 18 kurang 12 dikurangi 18 kan min 6 ya. Ya benar ya. Jadi tidak cukup karena masih ada 2 jawaban ya. Nah yang ini A kuadrat lebih besar dari 2. A kuadrat lebih besar dari 2 atau A kuadrat kurang 2 lebih besar dari 0. Oke, ini kalau difaktorin dapatnya min akar 2 sama akar 2 plus min plus lebih besar ambil yang plus. Oke. Nah, jadi harus di area ini bilangan bulat banyak banget ya, bilangan bulat yang lebih besar dari min 2 banyak banget ya. Nanti ini kakak ulang dengan hanya menggunakan garis bilangan ya. Jadi kalau 2 doang tidak cukup juga. Tapi kalau apakah 3 garis bilangan yang ketiga, garis bilangan yang kedua, garis bilangan yang 1. Jadi garis bilangan 2 ini dari ini. Garis bilangan 3 dari sini, garis bilangan 1 dari soal. Oke, garis bilangan 1 yang ini nih. Bergabung 1 sama 2 aja tinggal ini doang kan yang bulatnya. Nah, apakah kita bisa pastikan yang benar salah satu dari 2 ini kalau sama garis bilangan 3 diiris lagi? Akar ini min akar 2 itu adalah min 2 itu adalah di sini nih. Min dari akar 4. Bukan akar min 4 ya, min dari akar 4. Oke. Sedangkan ini di sini nih. Min dari akar 1. Berarti kalau yang 2 ini ikut, kita bisa pastikan jawabannya yang ini. Yang ini nggak kena. Yang min 1 itu kan ada di luar ini. Oke. Sehingga cukup kalau apa? Kalau pakai dua-duanya. Kan kita pakai dua-duanya nih ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang memerlukan keduanya. Yang memerlukan keduanya itu adalah yang C ya, bersama-sama yang together tadi. Oke? Oke.
lagi spesial simbol, dah deh terakhir di sini ya. Pada perkalian berikut, tiap simbol ini mewakili sebuah bilangan, ya, jadi harus bilangan bulat positif. Jadi kemudian ada tulisan ini juga masih di soal. Wajib lebih besar dari, jadi ini yang besaran, yang kecilan yang ini. Sebuah digit ya, sebuah digit berarti hanya satu digit ya. Jadi ini konteksnya yang dipakai adalah 0 sampai 9. Oke? Oh, positif. 1 sampai 9 ada kata positifnya. Satu digit ya. Nah, sekarang berapa nilai dari wajik? Apakah pasti sebuah nilai tertentu ataukah bias, bisa beberapa kemungkinan? Kalau pasti datanya cukup, kalau bias datanya tidak cukup. Kalau tidak cukup masing-masing, coba kalau bareng-bareng nggak cukup juga, ya berarti E. Kalau bareng-bareng cukup berarti C. Kalau salah satu cukup, kalau dua-duanya cukup tapi nggak perlu bareng-bareng, D. Kakak nggak hafal ya. Kalau satu doang tanpa dua, dua doang tanpa satu, dicek tuh antara A sama B ya, jangan sampai terbalik ya. Oke. Ini sekarang kalau segitiganya diharuskan 1. Ini 1 digit, ini 1 digit. Berarti si pasangan wajik sama bulatnya ya bisa 2, 2. Ini kan bisa 2 kali 1, 2. Oke? Bisa 3, 3, bisa 4, 4. Oke? Berarti wajiknya itu bisa semua, mulai dari 2 sampai 9. Kan nanti 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4. Oke? Bisa? Bisa. Jadi opsi 1 bagaimana? Tidak mencukupi. Karena wajiknya bisa berbagai kemungkinan. Oke? Tapi kalau ini 9. Oh, 9 bisa gini, Kak. Bisa 1, 3. Bisa 3, 1. Bisa 9, 9. Oke? Kata soal yang awal nih, itu ini harus wajik sama segitiga harus besaran yang atas. Berarti kalau kalau buletannya 9, sudah bisa dipastikan si wajiknya adalah 3. Sedangkan segitiganya adalah 1. Berarti ini cukup. Oke? Sedangkan yang 1 tidak cukup. Jadi kalau 2 doang yang cukup, itu adalah jawaban yang mana? Yang B ya. Mungkin sekaligus koreksi kalau kakak di kelas pernah ada salah lihat atau apa ya. Yang final adalah yang ini ya. Penjelasannya bisa nanti Japrian ya. Oh enggak, ini juga udah jelas kok ya. Oke, yang tadi ini kakak lupa, tadi kan kakak janji ini kalau langsung dibikin garis bilangan jadi begini. Yang ini dapat garis bilangannya lebih besar dari min 2. Ini soal asli. Soal ya, ini soal. Ini opsi 1, ini opsi 2. Opsi 1-nya lebih kecil dari min 1. Opsi ini opsi 2-nya min akar 2. Min akar 2 di sebelah sini ya. Min akar 2 di sebelah sini. Ini min 1 di sini. Kan ini di sini min, ini akar 2.
nggak pakai sama dengan gitu. Nah kalau misalnya ini doang yang dipakai tanpa yang kedua, ini bilangan bulatnya bisa 2 kemungkinan yang ini, makanya nggak cukup. Kalau tanpa yang satu nggak usah dilihat, cuman soal sama yang kedua doang. Soal sama kedua doang, bilangan bulatnya banyak nih. Seandainya tanpa satu nih kak, kalau 2 doang bisa kali kak tanpa satu. Yang ini kan masih banyak ke kanan. Di sini ada berapa? Ada 10, 11, sejuta, 100. Ini kan di terus ke sana. Jadi kalau kita abaikan yang garis bilangan satu, cuman garis bilangan soal sama garis bilangan dua, masih banyak bilangan bulat lain. Oke. Nah kalau bertiga dipakai, bertiga itu maksudnya sama soalnya, berdua ini, itu bilangan bulatnya cuman dapatnya cuma ini aja. Oke, makanya perlu dua-duanya gitu ya. Oke, jangan lupa lihat video yang pertanyaannya apakah juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.